Yo, selamat datang di Cutlot. Kali ini Mimin akan mengulas film yang mengisahkan tentang perjalanan seorang ratu jahat yang dikenal Ratu Ravenna dan adiknya yang bernama Faya yang memiliki ambisi untuk selalu menaklukkan banyak kerajaan. Tapi jauh sebelum itu, Faya adalah seorang gadis cantik baik seperti pada umumnya. Namun berjalannya waktu, sayangnya Faya yang dulunya polos malah terjebak ambisi keserakahan seperti kakaknya. Film ini berjudul The Huntsman Winter's War. Di awal film, jauh sebelum Ravenna dikenal sebagai Ratu Ravenna, sang penguasa kerajaan tak terkalahkan. Ia memiliki cara untuk membunuh seorang raja yang baru dinikahinya. Tentu saja, perjalanan mulusnya itu dibantu oleh cermin yang selalu berada di sisinya. Di upacara pemakaman raja, terlihat adik Ravenna yaitu Faya. Ia melihat sinis adiknya yang saat ini sedang menjalani hubungan asmara bersama pria bernama Duke. Hingga di ruangan Ravenna, ia mengatakan pada adiknya untuk tidak mudah bersikap lunak karena mereka memiliki darah keturunan yang kuat. Ravenna juga mengatakan kalau ia tahu saat ini Faya telah mengandung anak dari Duke. Ia menegaskan saat ini Duke telah bertunangan dengan wanita lain. Ia yakin suatu saat Duke akan mengkhianati Faya beserta anaknya. Namun Faya tak percaya dengan ucapan kakaknya karena ia tahu Duke tak akan bertindak demikian. Berjalannya waktu, setelah Faya melahirkan seorang putri, ia mendapatkan surat dari Duke untuk mengajaknya bertemu di taman dan berencana membesarkan anaknya dengan lari dari kerajaan. Namun tiba-tiba kepulan asap terlihat dari kamarnya. Setelah Faya sampai dengan tangisan penyesalannya, ia tak menyangka kalau kekasihnya Duke telah membakar anaknya. Dengan guncangan mental yang menguasai kekesalannya, tanpa sadar Faya membangkitkan kekuatan yang telah lama tertidur dan membuat Duke pun tewas. Beberapa waktu kemudian, Faya dengan amarahnya karena kehilangan anaknya, ia memutuskan untuk meninggalkan kakaknya dan mendirikan kerajaan di utara. Dengan bala bantuan tentara, ia menaklukkan pemukiman warga dari beberapa kerajaan. Kemudian menculik banyak anak kecil. Setelah itu tujuan Faya agar anak-anak tersebut bisa dilatih dan dijadikan pasukan yang kuat di kerajaannya. Sampai saat ini kerajaan Faya ditakuti banyak kerajaan dan dikenal sebagai Ratu Es. Di aula kerajaan dengan idealismenya, Faya meminta semua anak-anak untuk melupakan orang tua mereka yang telah mati. Baginya, cinta kasih sayang adalah sebuah kebohongan yang membuat manusia menjadi lemah. Di matanya, perasaan tersebut merupakan kesalahan dan dosa besar. Berjalannya waktu, setiap anak dilatih keras dengan cara bertarung, memainkan pedang, kapak, dan panah. Tapi yang terbaik di antara mereka adalah Eric dan Jessica. Kini masuk di masa ketika mereka meranjak dewasa. Terlihat Jessica dengan keterampilan memanahnya yang tak pernah meleset. Setiap waktu, mereka selalu menjalani rutinitas untuk menaklukki wilayah kerajaan. Eric dan Jessica tak pernah gagal dalam menjalani tugasnya. Tapi, siapa disangka kedua rival tersebut yang terkuat di antara pasukan lainnya malah terjebak perasaan di mana perbuatan ini sangat dibenci oleh ratunya. Hingga di dalam kolam pemandian, Jessica memberikan kalung kenangan terakhir ibunya untuk Eric. Baginya, ini ritual kecil pernikahan mereka. Eric juga bersumpah kalau ia tak akan pernah meninggalkan Jessica sampai ajal menjemputnya. Jessica juga mengajak Eric setelah ini mereka akan bertemu di taman dan pergi untuk meninggalkan kerajaan. Tapi sangat disayangkan dosa tersebut telah diketahui ratunya melalui penglihatan burung hantu miliknya. Rencana yang indah kini sirna karena tiba-tiba mereka dikepungi banyak rekannya. Faya juga mengungkapkan kekecewaannya karena kepercayaannya selama ini malah dinodai oleh pasukan terkuat di kerajaannya. If you can. Di sini, setiap dari mereka tak ada yang bisa mengalahkan Eric dan Jessica.
Faya yang semakin kesal dengan kekuatannya, ia pun mengeluarkan dinding pembatas di antara keduanya. Lebih shocknya lagi, Eric melihat kekasihnya di mana Jessica telah mati terbunuh oleh rekannya Tal. Eric juga putus asa, ia pun dipukuli hingga pingsan kemudian dibuang ke dalam sungai. Di kerajaan ini, cinta hanyalah sebatas kata-kata indah dan cerita dongeng belaka. Dari tahun ke tahun, kerajaan Ratu Es makin meluas, sedangkan kakaknya Ratu Ravenna kini jatuh di tangan pemburu yang saat ini telah diambil oleh Snow White. Tapi tetap saja, kejahatan belum hilang seutuhnya. Saat ini masuk 7 tahun kemudian di kerajaan Snow White, terlihat pasukan sedang membawa cermin milik Ratu Ravenna. Anehnya, kuda mereka berhenti mendadak dan membuat cermin tersebut terbuka dan jatuh ke tanah. Di sisi lain, Eric yang sedang menjarah segerombolan pemburu binatang, ia juga mengambil kuda milik mereka untuk ditungganginya. Di dekat batu nisan sebagai pengenang kematian kekasihnya, tak lama pasukan kerajaan Snow White datang. Keberadaan Eric diketahui karena informasi dari kedua kurcaci yang bernama Onion dan Griff. Di sini, utusan kerajaan Snow White ia meminta tolong pada Eric untuk menemukan cermin milik Ratu Ravenna yang hilang. Sebelumnya, Snow White menyadari kematian Ratu Ravenna tak menghilangkan kekuatan cerminnya. Kemudian ia memerintahkan pasukannya untuk mengeluarkan cermin tersebut dari kerajaan untuk dibawa ke wilayah Suaka. Tapi sayang jejak pasukannya hilang bersama cerminnya. Ia juga menegaskan kalau cermin tersebut bisa mengeluarkan bisikan jahat. Jika cermin itu jatuh di tangan orang yang salah, maka kejahatan bisa berdampak besar. Tiba-tiba Eric mengeluarkan kapaknya dan melemparkan ke arah burung hantu yang sedari tadi telah mengetahui percakapan mereka. Eric langsung meminta pasukan Snow White untuk pergi ke perbatasan utara karena burung hantu sebelumnya merupakan mata milik Faya yaitu Ratu Es. Akan berbahaya jika Faya menemukan cerminnya. Eric pergi menuju ke wilayah Suaka bersama kedua kurcaci ini. Sedangkan Faya yang telah mengetahui kalau Eric masih hidup dan cermin kakaknya telah hilang. Ia pun meminta Tal segera menyiapkan pasukan untuk mencari keberadaan Eric. Di tengah perjalanan, Eric melihat banyak mayat dari pasukan Snow White yang mati terbunuh. Menurut pengamatannya, di sini mereka mati saling membunuh satu sama lainnya. Tapi ada satu yang mengganjal di tempat jejak cermin yang hilang. Terlihat salah satu pasukan tewas dengan anak panah berlapis emas dan hiasan berlian. Dan ia juga melihat jejak darah di pedang seperti bau getah. Di tempat kedai minuman, tak lama sekelompok pemburu datang. Ia dengan rasisnya sambil mengejek kedua kurcaci di sisi Eric. Tapi si kurcaci tak terima, ia mengatakan untuk tidak macam-macam dengannya karena temannya juga merupakan seorang pemburu. Tapi sialnya, suasana semakin panas, perkelahian pun terjadi. Karena terlalu banyak lawan yang kuat, kali ini Eric pun dapat dikalahkan oleh musuh. Ketika Eric ingin dieksekusi, tiba-tiba seorang datang menolongnya. Tak butuh waktu lama, dalam sekejap setiap dari musuh dapat dikalahkan. Siapa disangka sosok sang penolong adalah kekasihnya Jessica. Di tempat persembunyian, setelah bangun dari pingsannya, Eric tak menyangka kalau Jessica kekasihnya masih hidup. Ya, begitu juga kedua kurcaci yang ia ketahui kalau istri Eric telah lama mati. Jessica yang mendengarnya, baginya itu sebuah karangan yang hebat. Ia juga mengacungkan senjatanya pada Eric. Karena kenyataannya di balik dinding es yang ia lihat, Eric malah pergi meninggalkannya. Setelah kejadian itu, Jessica dipenjara selama 7 tahun. Kemudian ia berhasil melarikan diri. Dan ia juga bersumpah akan menemukan seorang suami yang telah membohonginya. Tapi Eric menegaskan ia tak pernah melakukan seperti apa yang Jessica katakan. Saat ini jika kekasihnya ingin membunuhnya, tak masalah untuknya. Sudah cukup bahagia baginya untuk kekasihnya yang masih hidup. Keesokan harinya, Jessica menanyakan apa yang terjadi jika cermin tersebut dikuasai oleh Faya. Eric mengatakan maka Faya menjadi tak terkalahkan. Di sini, Jessica memutuskan katanya ia akan membantu menemukan cerminnya agar Faya tak menguasainya. Setelah misi ini selesai, ia berjanji akan berpisah dengan Eric selamanya.
Di perjalanan mereka terperangkap jebakan, di mana jebakan ini dibuat oleh kurcaci wanita yang bernama Bromin dan Dorena. Eric yang tahu kalau kurcaci tergila-gila dengan harta, ia juga bernegosiasi untuk melepaskannya dengan imbalan anak panah yang dilapisi emas dan berlian miliknya. Jelas pasti Bromin pun menyetujuinya. Di sini Eric mengatakan kalau dirinya saat ini sedang mencari sebuah cermin, di mana jejak terakhir adalah anak panah tersebut. Bromin mengatakan kalau anak panah dengan lapisan emas dan mutiara pastilah milik sekumpulan goblin. Konon katanya menurut sejarah, ras goblin adalah pencuri terbaik untuk menimbun emas, permata, dan lainnya. Jika cermin itu terlihat seperti perhiasan, sudah pasti goblin lah pelakunya. Sebelumnya, Bromin juga ingin ke tempat mereka untuk mencari perhiasan. Tapi dengan kekuatannya saat ini, jelas suatu kematian yang bisa didapatkannya. Tapi dengan penampilan Eric seperti petarung, ia bersedia menemani Eric menuju wilayah goblin. Dan yang pasti, sebagai imbalannya, di sana ia bebas mengumpulkan banyak harta. Di perjalanan menuju wilayah goblin, Eric juga mengatakan pada kekasihnya, ia yakin kalau mereka berdua telah dibohongi dengan kekuatan dinding es milik Faya sebelumnya. Tapi lagi-lagi Jessica tak mempercayainya. Setelah sampai, terlihat banyak tengkorak manusia berlian emas di jalanan. Eric juga mencium bau darah seperti getah sebelumnya. Bahkan mereka harus melewati jembatan di mana bawahnya bukanlah kotoran manusia, tapi melainkan lumpuran emas panas yang masih meluap-luap. Eric juga melihat kalau cerminnya tepat di depan mereka. Tapi anehnya, lagi-lagi di sini tampak banyak goblin mati karena saling membunuh. Eric meminta kurcaci untuk segera menutupi cerminnya dan langsung mengambilnya. Setelah siap, tiba-tiba salah satu goblin muncul tepat di depannya. Eric langsung menyerang sedangkan kurcaci dengan sigap mengambil cerminnya. Tapi anehnya sang goblin selalu berteriak. Dengan cepat Eric dan Jessica langsung mengalahkan goblinnya. Jessica kaget, ia tak menyangka kalau ternyata Eric masih menyimpan kalung yang diberikannya. Dengan santai Eric mengatakan kalau kalung ini tak pernah ia lepaskan. Tapi tak butuh waktu lama, sekutu goblin datang di tempat mereka. Di sini, Eric meminta Jessica untuk segera meninggalkan dirinya dan pergi ke Suaka. Kali ini, Eric dengan keputusan bulatnya, ia bersiap mati dan memutuskan tali jembatannya. Tapi Jessica yang tak menyangka, kali ini sangat berbeda dengan dinding es yang ia saksikan sebelumnya. Di sini, persis seperti sumpah Eric sebelumnya, kalau dia sangat mencintai Jessica sampai mati. Jessica dengan kebingungan dan penyesalannya, ia melihat mayat goblin di depannya. Ia teringat kalau darah goblin memiliki kandungan getah. Dengan cepat ia mengambil busur panah. Ia juga mencelupkan anak panahnya dengan darah goblin. Setelah memberikan apinya, satu tembakan cukup membuat banyak goblin pun terbakar. Tak ada yang menyangka kalau Eric selamat dari ledakan apinya. Di tempat peristirahatan, Jessica meminta Eric untuk segera melupakannya. Baginya saat ini ia sudah tak pantas untuk bersama Eric karena ia telah banyak melakukan dosa. Tapi Eric tak peduli, apapun kesalahan Jessica, ia tetap menerimanya. Keesokan paginya, Eric mendengar bisikan cermin. Ketika ia mengamati cerminnya, tiba-tiba ia mengeluarkan senjatanya. Di saat Jessica mendatanginya, ia mengungkapkan kalau hati ini selalu milikmu. Tapi bagaimana denganmu? Jika ini sebuah permainan, kenapa tidak kau bunuh saja aku sekarang? Seketika itu juga taman yang hijau perlahan membeku menjadi kumpalan es. Dan pasukan Faya telah datang tepat menuju lokasi Eric berada. Siapa disangka kalau ternyata Jessica masih merupakan mata-mata kerajaan es. Ia mendapatkan misi untuk mendekati Eric yang sedang mencari cermin kakaknya. My Eric. Saat ini, Faya langsung mengambil cerminnya. Ia juga membawa Onion dan Dorena sebagai sandera untuk dibawa ke kerajaannya. Tak sampai di situ, ia meminta Jessica untuk membunuh Eric. Seperti yang kita tahu, tembakan Jessica tak pernah meleset, tepat mengenai tengah dada Eric. Setelah kepergian pasukan kerajaan es, kembali di tempat posisi Eric berada,
Grip mencoba menarik anak panah dari dada Eric. Kagetnya lagi, Eric ternyata masih hidup karena tembakan panah Jessica tepat mengenai kalung pemberiannya. Di sini, Eric yang tahu kalau Jessica tak pernah meleset dalam memanah. Ia sangat yakin kalau Jessica masih menyimpan perasaan untuknya. Kini mereka bertiga memutuskan untuk menuju ke kerajaan es untuk menyelamatkan setiap dari temannya. Di tempat kerajaan es, di depan cermin, Faya membaca tulisan mantra yang ada di lingkaran cermin. Ia juga menanyakan siapa tercantik di antara semuanya. Tepat di waktu itu juga, gumpalan emas meleleh keluar dari cermin dan perlahan menjadi manusia. Faya tak menyangka sosok wanita di depannya adalah kakaknya. Ia kaget bagaimana mungkin Ratu Ravenna masih hidup. Ravenna menjelaskan ketika ia mengalami kekalahan dari Snow White, ia memilih bersembunyi di dalam cermin dan menyatu menjadi bagian dari cermin. Hingga waktunya tiba, seperti saat ini, ia meminta Faya untuk menolongnya merebut kembali kerajaannya. Di luar kerajaan es, Eric menyusun rencana agar kedua kurcaci ini bisa menyusup di ruang tahanan, sedangkan Eric akan menyusup di tempat posisi Jessica berada. Keesokan paginya di aula kerajaan, Faya mengumumkan pada pasukannya untuk bersiap dalam mengambil alih kerajaan Snow White. Tapi di sisi lain, Eric berhasil masuk dan mengalahkan penjaga. Ia langsung menuju di tempat aula kerajaan. Ketika ia siap membidik Faya dan memanahinya, tapi sayangnya anak panah dapat ditangkap oleh Ravenna. Jessica yang kaget kalau Eric telah tiba, ia juga langsung menyerang Faya. Tapi lagi-lagi mereka gagal. Di sini, Ravenna membisikkan pada adiknya, harus ada hukuman untuk seorang pengkhianat. Faya kembali dengan kekecewaannya, ia memutuskan untuk menghukum mati Eric dan Jessica. Salah satu pasukan dengan amarahnya mengatakan kalau Eric seorang pengkhianat. Tapi Eric dengan lantang menegaskan, aku mengkhianati siapa? Ratu lamamu atau ratu barumu? Kalian melupakan kematian ayah dan ibu kalian. Lantas aku berkhianat pada siapa? Tapi Tal membalas, cinta membuatmu menjadi lemah. Tapi Eric semakin marah. Ia mengatakan, cinta tak membuatnya lemah, tapi kebalikannya. Kalian saudara perjuangan dari kecil yang bernasib sama denganku. Saat ini berjuanglah bersamaku. Jikalaupun kalian mati, minimal kalian mati demi keinginan kalian sendiri sebagai manusia merdeka. Ketika mereka telah siap dieksekusi, Eric meminta maaf pada Jessica karena kecerobohannya. Tapi Jessica tak mempermasalahkannya. Begitu juga Tal yang bersiap menebasnya, tapi malah mengarahkan pedangnya pada rantai yang mengikat Eric, sambil mengatakan kalau ia siap berjuang bersama Eric. Teriakan lainnya pun bergema untuk mengikutinya. Ravenna yang tak tahan, ia langsung menyerang mereka. Faya yang kaget, ia tak tega anak-anaknya diperlakukan demikian. Ia meminta Ravenna untuk segera berhenti, tapi Ravenna tak hiraukannya. Dengan amarahnya, Faya langsung membuat tembok pembatas es. Ravenna menyesali tindakan adiknya yang memiliki perasaan lemah. Sedangkan di luar tembok es, Eric dan lainnya masih berusaha menerobos. Karena bagaimanapun cermin tak boleh jatuh di tangan musuh. Di sini, Faya yang melihat perjuangan Eric dan Jessica, ia pun memiliki keraguan dalam hatinya. Ia bertanya dengan cara apa kakaknya membuatnya menjadi kuat di saat dulu. Dengan amarahnya, Faya langsung menggenggam wajah kakaknya dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Sambil membaca mantra cermin, ia pun masuk ke dalam masa lalu di mana saat itu Ravenna bertanya siapa lebih cantik dari semuanya. Di sini, wujud cermin mengatakan, saat ini yang tercantik jelas adalah Ratu Ravenna. Tapi nanti ketika adiknya melahirkan anak perempuan, pertumbuhannya akan mengalahkan kecantikan Ratu Ravenna. Di saat itu juga Ravenna memutuskan dengan kekuatannya, ia memerintahkan Duke untuk segera membunuh anak Faya, yang juga merupakan anak kandungnya sendiri. Faya yang kaget, ia tak percaya selama ini ia sangat menyayangi kakaknya, tapi tindakan kakaknya malah kebalikan darinya. Seketika itu juga Ravenna langsung menyerang Faya, hingga tembok es pun runtuh.
Eric mencoba melawan Ravenna, tapi malah terpental. Faya tak terima anak-anaknya dilukai. Dengan sigap ia memeluk kakaknya agar bisa membekukannya. Tapi sayang, tindakannya malah membuatnya tertusuk tepat mengenai organ vitalnya. Lagi-lagi, Eric mencoba menyerang kembali Ravenna. Dengan bantuan sisa tenaga Faya, ia juga langsung membekukan cerminnya. Dalam kesempatan itu, Eric melemparkan kapaknya tepat ke tengah cermin. Kali ini, dengan pecahnya sebuah cermin hingga membuat seorang ratu yang paling jahat dari semua kerajaan, kini ikut hancur berkeping-keping bersama cerminnya. Begitu juga Ratu Es Faya, di penghujung hidupnya, ia mati dengan penuh penyesalannya. Dengan runtuhnya kerajaan es, setiap tahanan yang dibekukan, mau itu anak kecil ataupun pasukan kerajaan, kali ini mereka hidup bebas dan merdeka. Film ini pun berakhir. Sekian dari Mimin, terima kasih telah menonton. Sampai ketemu lagi, tetap stay tune. See you next time.